Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang lembaga sumber daya pembelajaran. Perkenalkan, yang pertama saya Aprilia Ninda Putri sebagai moderator. Yang kedua ada rekan saya yaitu Vinanda Hafida. Dan yang ketiga ada Hafiz Kemidra Amrizal. Baiklah, langsung saja kita presentasikan hasil observasi kami. Yang pertama yaitu saya sendiri. Di sini saya melakukan observasi di SMAS 1 Pertiwi Padang. Next. Yang pertama yaitu ada ketersediaan LSDP. Di SMAS 1 Pertiwi 1 Padang ini terdapat laboratorium IPA, perpustakaan, dan laboratorium komputer. Selanjutnya pengelolaan LSDP dan pengelola LSDP. Yang pertama yaitu laboratorium IPA. Ruang laboratorium IPA SMAS Pertiwi 1 Padang digunakan untuk praktikum bagi siswa-siswi khusus jurusan IPA. Laboratorium IPA ini dikepalai oleh Bapak Junaidi Sarkawi, SPD MSI, dengan petugas laboratorium yaitu Vivi Susanti AMD AK. Laboratorium IPA di sini bisa digunakan untuk praktikum fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua, ada perpustakaan. Jam operasional mulai dari pukul 7 sampai jam 3 sore. Perpustakaan di sini dikepalai oleh Ibu Zainiar Gusti SPD dengan petugas perpustakaannya yaitu Ibu Elza Hudiana AMA. Selain lengkap dan memadai, perpustakaan di sini terbilang nyaman dan rapi. Untuk pengadaan koleksi perpustakaan didapatkan dari dana BOS, sumbangan dari wali murid, dan yayasan. Yang ketiga yaitu laboratorium komputer. Dikarenakan kepala laboratorium tidak bisa hadir dan menunjukkan keadaan di laboratorium komputer tersebut, dan kami hanya bisa mengamati dari luar saja, kemungkinan observasi ini ditangguhkan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Selanjutnya pemanfaatan LSDP. Menurut Davi dan Jonathan, berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar, tenaga pengajar mempunyai tanggung jawab membantu peserta didiknya untuk belajar dan agar belajar menjadi lebih mudah, lebih menarik, lebih terarah, dan lebih menyenangkan. Dengan demikian, tenaga pengajar dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan khusus yang berhubungan dengan sumber belajar. Berikut ini beberapa kemampuan tenaga pengajar seperti yang pertama yaitu menggunakan sumber belajar dalam kegiatan pengajaran sehari-hari. Yang kedua, mengenalkan dan menyajikan sumber-sumber belajar. Yang ketiga, menerangkan peranan berbagai sumber belajar dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menyusun tugas-tugas penggunaan sumber belajar dalam bentuk tingkah laku. Yang kelima, mencari sendiri bahan dari berbagai sumber. Yang keenam, memilih bahan sesuai dengan prinsip dan teori belajar. Yang keenam, menilai keefektifan penggunaan sumber belajar sebagai bagian dari bahan pengajarannya. Dan yang terakhir yaitu merencanakan kegiatan penggunaan sumber belajar secara efektif. Selanjutnya itu permasalahan dalam pengelolaan. Yang pertama, di laboratorium IPA. Beberapa kendala laboratorium yaitu ruang labor yang terbatas, dan di beberapa kondisi laboratorium digunakan sebagai ruang kelas karena jumlah siswa yang melimpah. Yang kedua, perpustakaan. Kendala yang ditemukan pada perpustakaan yaitu perpustakaan di sini masih menggunakan sistem manual dan belum tersedia secara online yang serba cepat dan praktis. Selanjutnya, upaya mengatasi permasalahan. Untuk di laboratorium IPA, dari kendala yang terjadi di laboratorium IPA tersebut, upaya yang dilakukan kepala dan petugas laboratorium adalah dengan menerapkan sistem moving class atau pindah kelas, yaitu dengan cara praktikum yang dilaksanakan di ruangan lain, dengan hanya mengambil alat yang diperlukan di laboratorium saja. Yang kedua, di perpustakaan. Upaya yang bisa dilakukan yaitu sesegera mungkin mengadakan sistem yang berbasis online agar pengoperasiannya bisa cepat, tepat, dan pasti akan lebih praktis, dan dapat menunjang pusat sumber belajar ini menjadi lebih baik dengan pelayanan online yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Vinanda Hafida. Kepada Vinanda dipersilakan. Baiklah, laporan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Vinanda. Kepada Vinanda, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator.
Baiklah, saya akan melaporkan hasil dari observasi saya, yaitu lokasinya di SMA Negeri 1 Ujung Batu, tentang ketersediaan LSDP di SMA Negeri 1 Ujung Batu. Yang pertama yaitu ada perpustakaan, yang kedua labor IPA, yang ketiga labor komputer. Selanjutnya pengelolaan LSDP dan pengelola LSDP. Yang pertama yaitu ada perpustakaan. Jam operasional mulai dari pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Perpustakaan di sini dikepalai oleh Ibu Fitriyanti SPD dengan petugas perpustakaannya Ibu Arina Misliha. Meskipun belum menjadi perpustakaan yang sempurna, namun perpustakaan SMA Negeri 1 Ujung Batu termasuk dalam kategori memadai dan nyaman. Untuk pengadaan koleksi perpustakaan didapatkan dari dana BOS, sumbangan dari peserta didik, dan juga guru-guru. Yang kedua itu ada labor IPA. Ruangan laboratorium IPA SMA Negeri 1 Ujung Batu digunakan untuk praktikum bagi siswa-siswi khusus jurusan IPA. Laboratorium IPA ini dikepalai oleh Ibu Yeza dengan petugas laboratorium yaitu Bapak Muhammad Yasir. Laboratorium IPA di sini bisa digunakan untuk praktikum fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya itu ada labor komputer. Labor komputer digunakan untuk melakukan praktek mendengar atau listening pada mata pelajaran bahasa Inggris dan juga beberapa ujian berbasis online pada semua mata pelajaran dengan juga semua jurusan. Untuk labor komputer dikepalai oleh Bapak Syafri Yaldi. Selanjutnya itu ada pemanfaatan LSDP. Menurut Davi dan Jonathan, berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar, tenaga pengajar mempunyai tanggung jawab membantu peserta didiknya untuk belajar agar jadi lebih mudah, lebih menarik, lebih terarah, dan lebih menyenangkan. Dan demikian, tenaga pengajar dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan khusus yang berhubungan dengan sumber belajar. Berikut ini beberapa kemampuan tenaga pengajar seperti yang pertama, menggunakan sumber belajar dalam kegiatan pengajaran sehari-hari. Yang kedua, mengenalkan dan menyajikan sumber-sumber belajar. Yang ketiga, menerangkan peranan berbagai sumber belajar dengan proses pembelajaran. Yang keempat, menyusun tugas-tugas penggunaan sumber belajar dalam bentuk tingkah laku. Yang kelima, mencari sendiri bahan dari berbagai sumber. Yang keenam, memilih bahan sesuai dengan prinsip dan teori belajar. Yang ketujuh, menilai keefektifan penggunaan sumber belajar sebagai bagian dari bahan pengajarannya. Dan yang kedelapan yaitu merencanakan kegiatan penggunaan sumber belajar secara efektif. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan dalam pengelolaan. Yang pertama ada di perpustakaan. Perpustakaan SMA Negeri 1 Ujung Batu memiliki kendala pada rak buku yang kurang sehingga buku-buku masih banyak diletakkan di luar lemari dan juga koleksi buku yang belum lengkap serta pojok perpustakaan yang masih kurang lengkap. Yang kedua yaitu labor IPA. Labor IPA SMA Negeri 1 Ujung Batu memiliki kendala karena alat labor yang kurang dan juga kurang lengkap sehingga beberapa praktek untuk mata pelajaran biologi tidak bisa terlaksanakan dengan lengkap. Yang ketiga yaitu labor komputer. Labor komputer hanya memiliki 10 unit komputer sehingga dalam menggunakan labor peserta didik tidak bisa masuk sekaligus banyak tetapi harus dibagi menjadi 2 sesi. Selanjutnya yaitu kita masuk pada upaya mengatasi permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu perpustakaan SMA Negeri 1 Ujung Batu. Kepala sekolah sudah mengusahakan untuk membeli lemari dan juga meminta bantuan buku dari dana BOS dan juga hibahan dari peserta didik maupun dari guru-guru dan juga orang tua siswa. Yang kedua yaitu labor IPA. Labor IPA SMA Negeri 1 Ujung Batu sudah meminta bantuan dari dana BOS untuk menambah alat-alat praktikum yang masih kurang, contohnya alat-alat praktikum untuk praktek mata pelajaran biologi. Yang ketiga yaitu labor komputer. Labor komputer SMA Negeri 1 Ujung Batu sudah meminta bantuan untuk menambah 10 unit komputer lagi dan komputer sudah dalam perjalanan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada
Vinanda. Iya. Baiklah, terima kasih kepada Vinanda. Selanjutnya, laporan observasi yang terakhir yaitu Hafiz Kemidrak. Pada Hafiz, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Apriliana Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu saya mengobservasi penelitian LSDP di SMA 12 Negeri Padang. Itu saya sendiri Hafiz Kemidrak. Kita ada 5 poin. Yang pertama yaitu ketersediaan LSDP, 2 pemanfaatan LSDP, ketiga latar belakang LSDP, 4 permasalahan pengelolaan LSDP, dan kelima upaya mengatasi permasalahan LSDP. Yang pertama saya kunjungi fasilitas dari sekolah SMA Negeri 12 Padang, yaitu ada 6 ruang, yaitu kelas teori, perpustakaan, labor IPA, labor komputer, aula, dan ruang guru. Yang kelas teori terbagi 18 ruang, yaitu perpustakaan mempunyai 1 ruang, dan labor IPA 1, serta labor komputer 1, aula 1, dan ruang guru 1. Itu latar belakang dari pengelola LSDP, yaitu di pengelolaan pustakaan itu diolah oleh Dr. Randes Novia Ekayanti MPD. Beliau jurusan perpustakaan. Yang ketiga, pemanfaatan LSDP. Yang pembelajaran itu ada beberapa poin pemanfaatan LSDP. Yang pertama, pembelajarannya bersifat individu atau mandiri. Yang kedua, ruang pembelajarannya yang relevan dan sangat luas. 3, pembelajaran memiliki sumber-sumber yang relevan. 4, bersifat produktif terhadap perkembangan siswa. 5, mendorong semangat belajar bagi siswa. 6, meningkatkan produktivitas suatu pembelajaran. Itu permasalahan yang ada di pengelolaan LSDP. Kendalanya itu keterbatasan bahan pustaka, yaitu jumlah buku dan kualitas dalam sebuah yang ada di perpustakaan. Ada berbagai macam, yaitu memiliki buku yang telah rusak dan beberapa buku berantakan. Ada juga upaya mengatasi permasalahan LSDP, itu solusinya menyeleksi buku-buku yang telah relevan seperti di perpustakaan. Yang kedua, melakukan perbaikan. 3, memiliki kebutuhan bahan pembelajaran sumber belajar yang ada di perpustakaan. 4, meminimalisir dana dari dana BOS serta pertinjauan ulang kembali. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Aprilia Indah Putri. Baik, terima kasih kepada Hafiz. Dengan berakhirnya presentasi dari Hafiz, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 6. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.